Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan sehat dan terus bersemangat. Berita Banten kembali hadir untuk menjumpai Anda. Bersama saya, William Revaldo Ali. Sejumlah berita menarik seputar Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Pelepasan calon jemaah haji diiringi isak tangis keluarga. Tenggelam di bekas galian pasir, 2 anggota Paskibraka tewas. Edarkan uang palsu, 2 pemuda ditangkap warga. Menteri Agama Yaqut Khalil Qoumas bersama Kedutaan Besar Arab Saudi melepas ratusan calon jemaah haji kloter pertama pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 di Terminal Keberangkatan Internasional Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang. Ratusan calon jemaah haji ini berasal dari embarkasi Jakarta, Pondok Gede. Sejumlah calon jemaah haji yang diberangkatkan sudah berusia lansia dan harus dibantu dengan menggunakan kursi roda. Sejumlah calon jamaah haji tampak terlihat bahagia karena akhirnya bisa berangkat ke Tanah Suci untuk menjalankan ibadah haji. Untuk memastikan kelancaran, Menteri Agama Yaqut Khalil Qoumas bersama dengan Kedutaan Besar Arab Saudi untuk Indonesia dan sejumlah pejabat langsung menyaksikan kecepatan pemeriksaan dokumen melalui sidik jari. Untuk gelombang perdana atau kloter 1, Menteri Agama melepas sebanyak 393 calon jamaah haji. Proses fast track yang dilakukan di Bandara Suta ini cukup cepat dan ini sangat membantu proses keimigrasian. Dan saat para jamaah sampai di Arab Saudi, tidak ada lagi pemeriksaan dokumen keimigrasian. Kita lagi melihat bagaimana proses fast track yang dilakukan di Bandara Jakarta ini, artinya tidak lebih dari 2 menit, jadi cepat sekali. Ini sangat membantu proses keimigrasian jamaah haji kita nanti, begitu sampai ke Saudi tidak lagi melalui proses imigrasi, tetapi bisa langsung melaksanakan ibadah di Tanah Suci. Saya kira ini bagian dari wujud baiknya hubungan antara dua negara. Untuk musim haji di tahun 2024 atau 1445 Hijriah, Indonesia mendapatkan kuota sebanyak 245.000 jamaah yang terdiri dari 213.320 jamaah haji reguler dan 27.680 jamaah haji khusus. Sedangkan sepanjang hari Minggu kemarin terdapat 22 kloter yang akan diberangkatkan ke Arab Saudi yang berasal dari seluruh embarkasi yang ada di Indonesia. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Isak tangis tak terbendung saat ratusan warga melepas anggota keluarga mereka yang akan melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Tangisan ini merupakan tangisan haru bercampur bahagia karena anggota keluarga mereka akhirnya bisa berangkat ke Tanah Suci setelah menunggu bertahun-tahun. Kloter pertama di Provinsi Banten atau Kloter 2 Nasional yang diberangkatkan petugas Kementerian Agama Kota Tangerang yakni sebanyak 440 calon jamaah haji. Mereka akan berangkat menuju embarkasi Pondok Gede untuk bergabung dengan jamaah lainnya sebelum diterbangkan menuju Tanah Suci Mekah. Jumlah kuota calon jamaah haji asal Kota Tangerang yakni sebanyak 1.762 orang yang akan diberangkatkan dengan 5 kelompok penerbangan atau kloter. Seluruh calon jamaah diimbau tetap menjaga kesehatan agar bisa memperlancar selama pelaksanaan ibadah haji. Hari ini kita melepaskan kloter 2 JKMI Banten, Kota Tangerang dengan jumlah jamaah 440 orang. Ya, semoga perjalanan ibadah haji mereka dilancarkan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan haji yang mabrur. Setibanya di Tanah Suci, para jamaah juga diimbau untuk memperhatikan kondisi kesehatan serta tidak ragu meminta pendampingan petugas pesan bila ada keperluan.
Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari kota Tangerang. Melaksanakan rukun Islam yang kelima yakni menunaikan ibadah haji di Tanah Suci merupakan dambaan dan keinginan umat muslim. Meski sudah berusia lanjut, namun keinginan tersebut tidak pupus. Seperti yang dialami oleh Mahmud Madsira, calon jamaah haji asal desa Cilegong Ilir, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak. Menginjak usianya yang sudah mencapai 92 tahun, ia merupakan calon jamaah haji tertua asal Kabupaten Lebak yang akan berangkat. Kebahagiaan Abah Mahmud semakin sempurna karena bisa berangkat ke Tanah Suci bersama istri tercintanya. Perjuangan Abah Madsira untuk bisa berangkat haji tidaklah mudah. Ia dan istrinya harus menabung menyisihkan uang dari hasil bertani selama 10 tahun terakhir. Selain sebagai seorang petani, Abah Mahmud juga sehari-harinya berprofesi sebagai guru ngaji di kampungnya. Pak Sutri berusia lansia ini sudah mendaftar haji pada tahun 2014. Sempat tertunda karena COVID-19 dan pembatasan usia, akhirnya Abah Mahmud bisa berangkat menunaikan rukun Islam kelima tahun ini. Meski sudah berusia lanjut, namun Abah Mahmud mengaku kondisi fisik dan kesehatannya masih bagus. Sejumlah persiapan juga telah dilakukan agar kondisi fisiknya tetap terjaga saat berada di Tanah Suci. Usia berapa, Pak? Usia 82 tahun. Nanti berangkat kapan nih, Pak? Berangkat katanya tanggal 25 Mei ya. Oh gitu. Sama siapa aja Pak berangkat nih, Pak? Sama istri. Berdua. Dua. Oh gitu. Tapi persiapan sekarang udah gimana sampai persiapan nih, Pak, untuk berangkat? Udah siap atau gimana gitu? Udah siap, sedikit siap. Oh gitu. Sehat jasmani siap? Sehat. Terus kemarin kalau ikut manasik yang itu udah? Udah. Mahmud Madsira bersama istri rencananya akan berangkat bersama Kloter 29 Embarkasi, Jakarta. Ariel Maranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak. Ribuan umat muslim di seluruh Indonesia sedang bersiap-siap berangkat ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Kloter pertama sudah diberangkatkan pada tanggal 12 Mei kemarin. Selain persiapan fisik dan mental, calon jamaah haji juga tengah mempersiapkan segala kebutuhan untuk beribadah di Tanah Suci. Banyaknya permintaan ini pun berdampak terhadap penjualan pernak-pernik yang biasa digunakan selama menjalankan ibadah haji, seperti alas kaki, sarung tangan, kaos, hingga kacamata hitam. Di Kabupaten Pandeglang, banyaknya permintaan ini menjadi berkah tersendiri bagi para pedagang karena dagangannya laris manis diburu calon jamaah haji. Salah satu pedagang mengaku dalam sehari mampu meraup omset hingga 3 juta rupiah. Iyun yang sudah menjadi pedagang pernak-pernik haji dari tahun 2000 ini tidak pernah absen berjualan jika saat musim haji tiba. Pakaian haji keliling. Kalau abang jualannya cuma pas musim haji apa emang ini? Pas musim haji doang. Biasanya kalau musim haji ini ramai bang ya ininya? Ya alhamdulillah, nggak aja. Kalau sehari bisa dapat berapa bang? Ya buat makan udah dapat dah. Dan 2 juta dan 1 juta ya berarti dapat. Nah bang, kalau biasanya jualan ini sampai selesai musim haji apa gimana bang? Sampai selesai, sampai pemberangkatan haji. Iyun menambahkan harga yang ditawarkannya pun cukup terjangkau bagi para calon jamaah haji, yakni di kisaran Rp75.000 hingga Rp200.000 tergantung jenis dan ukurannya. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.